kata ghafara itu ditambah 3 huruf, ya, hamzah, sin, ta. Itu artinya adalah memohon pengampunan. Ini dalam bahasa Arab itu, jadi kalau ghafara itu mengampuni, kalau istaghfara itu memohon pengampunan. Kita sering mengucapkan astagfirullah. Astagfirullah yang artinya adalah saya memohon pengampunan kepada Allah. Istighfar kita menyebutnya istighfar, istighfara, yastaghfiru, istighfarat, bahwa mustaghfir kita menyebutnya adalah istighfar, yaitu kita mengucapkan astagfirullah, artinya adalah saya memohon pengampunan Allah. Dari kata ghafara tadi ditambah hamzah, sin, dan ta, itu maknanya adalah memohon. Kalau a'ana yu'inu itu artinya adalah menolong. Kalau ista'ana ditambah hamzah, sin, ta, itu artinya adalah memohon, meminta. Saya sering membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Nasta'in dari kata ista'ana yasta'inu, artinya adalah memohon bantuan, tolongan. Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Al-Ghafur ini banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya, kalau jumlahnya semua itu yang semakna dengan kata Al-Ghafur itu ya ada 235. Kalau hitung banyak sekali. Ya, kata Al-Ghafur sendiri ya, ada alnya, baik itu dibaca ghafurun, baik dibaca ghafuran, itu sebanyak 91 kali disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, banyak sekali. Belum lagi kata ghaffar. Ghaffar itu disebutkan sebanyak 6 kali. Kata ghafirun, bahwa ghafirun artinya adalah zat yang mengampuni, sebanyak 2 kali. Menggunakan kata yaghfiru, al-ghafara yaghfiru, sebanyak 37 kali. Kata maghfirah disebutkan sebanyak 28 kali. Ini banyak sekali disebutkan di dalam Al-Qur'an. Kenapa disebutkan sebanyak itu? Penyebutan sebanyak itu menunjukkan bahwa betapa pentingnya ya, kita mengharapkan pengampunan dari Allah. Jadi Allah selalu mengingatkan kita. Ya, tidak hanya tadi puluhan ratusan kali Allah mengingatkan kita di dalam Al-Quran pentingnya kita memohon pengampunan kepada Allah. Ya, dan itu juga menunjukkan ya, keagungan Allah yang mengampuni dosa-dosa hambanya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu, kata Ghafur sendiri itu maknanya, kata Ghafur sendiri itu bentuknya namanya menggunakan sighat mubalaghah. Jadi kata Ghafur itu bentuknya namanya bentuk mubalaghah. Mubalaghah itu melebihkan. Kalau aslinya adalah kalau tunggal itu ghafirun. Ghafir itu artinya adalah zat yang mengampuni. Tapi kalau ghafurun itu artinya adalah zat yang banyak memberikan pengampunan, banyak memberikan
pengampunan. Ya, tidak hanya sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Banyak sekali memberikan pengampunan. Tidak hanya kepada 1 orang, 2 orang, 3 orang, banyak orang. Tidak hanya 1 dosa, 2 dosa, 3 dosa, banyak dosa. Ya, maka disebut Ghafur. Jadi Allah itu banyak memberikan pengampunan. Justru Allah yang diinginkan itu memberikan pengampunan. Allah tidak ingin menyiksa hambanya. Sebanyak apapun hambanya itu melakukan dosa, Allah menghapus dosa sebesar apapun dosanya, termasuk dosa musyrik. Dosa yang paling besar itu kan musyrik, mensekutukan Allah. Itu pun Allah akan mengampuninya selama dia mau bertaubat. Dan Allah memberikan pengampunan itu berkali-kali tanpa terhitung banyaknya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Dialah Allah Al-Ghafur, Kasirul maghfirah war rahmah. Syekh Sya'dawi mengatakan ayat ini artinya adalah kasirul maghfirati war rahmati. Artinya adalah Allah itu banyak memberikan pengampunan dan rahmat, kasih sayang. Rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna Al-Ghafur. Allah itu memberikan pengampunan pada hamba-hambanya sebanyak apapun dosa-dosa hambanya, sebesar apapun dosa-dosa hambanya. Kita ambil contoh beberapa ayat Al-Quran, ini terutama yang menyebutkan kata Al-Ghafur. Kalau kita baca, banyak sekali kita jumpai dalam Al-Quran. Nah, sedangkan kata Al-Ghafur ini diantaranya disebutkan dalam surat Yunus ayat 107. Wa yamshaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusayyibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Wa yamsakallahu bidurrin, jika Allah itu menimpakan kepada bidurrin dengan suatu bahaya, fala kashifa lahu illa hu, maka tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali hanya Allah. Wa yuridka bi khair, dan jika Allah menghendaki kebaikan kepadamu, fala radda li fadlihi, maka tidak ada yang bisa menolak karunia Allah. Yusayyibu bihi man yasha'u, Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa saja yang dikehendaki min ibadihi, dari hamba-hambanya.
wa huwal ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini makna al-Ghafur. Jadi kalau Allah ingin memberikan bahaya, ya tidak ada yang bisa menghilangkannya. Itu juga Allah kalau memberikan kebaikan kepada kita, ya tidak ada yang bisa menolak, menghalanginya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di situ dikaitkan dengan Al-Ghafur? Ya, karena keburukan atau kebaikan itu ya kaitannya dengan pengampunan Allah. Karena banyak orang itu melakukan dosa, itu akan mendatangkan bahaya. Banyak melakukan dosa itu mendatangkan bahaya. Orang yang melakukan keburukan, dia akan mendapatkan keburukan. Bagi yang melakukan kebaikan, dia akan mendapatkan kebaikan. Ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kita melakukan kebaikan, ya kita akan dapat kebaikan. Kalau kita melakukan keburukan, ya bencana itu, musibah itu ya akan menimpa kita. Ya, itu dikaitkan oleh Allah dengan Al-Ghafur. Tapi Allah di situ Maha mengampuni dan Maha menyayangi. Bisa saja ya, kita itu diampuni oleh Allah, sehingga bahaya itu dijauhkan oleh Allah. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya ini mungkin tidak kita baca semua. Nah, ada 11 yang berkaitan dengan mana, yang dengan kalimat Al-Ghafur. Kalau kita baca semua tadi 90, ini tidak selesai ya. Nanti bisa dibaca sendiri dalam Al-Quran. Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Ya, aku berkata, aku akan memohonkan ampun bagimu pada Tuhanku. Sungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini sering dikaitkan antara pengampunan dengan kasih sayang. Ya, dikaitkan antara asma Allah Al-Ghafur dengan Ar-Rahim. Apa artinya? Bahwa pengampunan Allah itu adalah bagian dari kasih sayang Allah. Jadi pengampunan itu merupakan bagian dari rahmat Allah. Kenapa Ar-Rahim? Ada sifat Ar-Rahman, ada sifat Ar-Rahim. Sifat Ar-Rahim ini diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Artinya Allah menyayangi orang-orang yang beriman, baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Maka nanti maknanya ya, berkaitan. Jadi Allah itu mengampuni hamba-hambanya karena kasih sayang Allah. Dan itu dunia akhirat. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Hijr juga disebutkan Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Ya, beritakanlah, ceritakanlah, kabarkanlah atau beritahukanlah kepada hamba-hambaku anni, bahwa aku atau sesungguhnya aku Al-Ghafur,
yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, di sini lagi-lagi dikaitkan kata Al-Ghafur dengan Ar-Rahim. Nah, dalam ayat ini juga sama. Kalau tadi sebutkan Al-Ghafur Ar-Rahim, dalam ayat ini juga dikaitkan dengan Ar-Rahman. Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Dan Tuhanmu adalah Zat yang Maha Pengampun, dzur rahmah, lagi mempunyai rahmat. Jadi dikaitkan antara pengampunan dengan rahmat. Ini yang paling banyak tadi disebutkan dalam Al-Quran. Dikaitkan Al-Ghafur dengan Ar-Rahman, karena pengampunan Allah itu adalah rahmat Allah. Maka sering disebutkan kalau bukan karena rahmat Allah, jadi semua itu karena rahmat Allah. Ya, termasuk nanti orang itu dimasukkan surga Allah itu ya bukan karena amalnya, tapi karena rahmat Allah itu. Kalau Allah menghendaki diampuni, ya diampuni oleh Allah. Ya, iya syah yaghfir. Kalau Allah menghendaki, maka dosa hamba-hambanya itu diampuni oleh Allah. Lau yu'akhiduhum bima kasabu la'ajjala lahumul 'adab bal lahum maw'idun la yajidu min dunihi maw'ilan. Jika dia mengadab, jadi kalau seandainya Allah itu ingin mengadab kita karena perbuatan-perbuatan kita, maka niscaya Allah akan mensegerakannya. Maksudnya apa? Dunia. Kalau Allah itu menghendaki azab, maka akan dipercepat, yaitu azabnya diberikan di dunia, termasuk tadi bencana, musibah, malapetaka. Azab dunia itu bisa azab sendirian yang diberikan oleh Allah kepada seorang, itu bisa juga secara berjamaah. Ya, kalau diberikan oleh Allah secara berjamaah itu biasanya ya karena ya, orang sudah melakukan dosa itu secara berjamaah. Misalnya suatu wilayah, suatu daerah di situ timpa bencana, musibah, itu bisa saja di daerah itu banyak orang melakukan perbuatan dosa. Ketika sudah tidak bisa diatasi lagi oleh manusia, sudah tidak bisa diingatkan oleh manusia lagi, turunkan bencana itu, musibah itu. Nah, kalau azab itu diturunkan oleh Allah secara individu, maksudnya kepada seseorang, orang-orang tertentu, bisa saja diberikan oleh Allah berupa ya tadi kecelakaan, penyakit, kemiskinan, kemelaratan. Tadi ahmati Allah Subhanahu wa taala. Bal lahum mau'idun. Tapi bagi mereka itu diberikan oleh Allah waktu. Diberikan oleh Allah waktu, ditunda. Dan bagaimana yang kita bahas sebelumnya. Jadi ketika manusia melakukan dosa itu oleh Allah tidak langsung dihukum, tidak langsung diadab. Ditunggu oleh Allah. Tunggu apa? Taubatnya. Itu termasuk Asmaul Husna yang kita bahas sebelumnya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau azab Allah itu sudah diturunkan, maka tidak ada seorang pun yang bisa menemukan atau mencari tempat berlindung. Tidak
ada yang bisa terlindung dari azab Allah. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa di dalam Al-Qur'an disebutkan, qala rabbi inni dhalamtu nafsi faghfirli faghfara lahu innahu huwal ghafurur rahim. Nabi Musa berdoa, wahai Rabb kami, wahai Rabb, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku menganiaya diriku. Ini padahal zalim kepada dirinya sendiri. Jadi orang zalim itu ya bisa kepada dirinya sendiri, bisa kepada orang lain. Jadi zalim kepada diri sendiri juga tidak boleh. Menganiaya diri sendiri itu tidak boleh. Merusak diri sendiri itu tidak boleh. Sampai nanti dia ini justru termasuk dosanya yang lebih besar. Jadi kalau orang menzalimi dirinya sendiri, apalagi yang termasuk yang paling besar yang orang bunuh diri, karena tanggung jawabnya kepada dirinya sendiri. Faghfirli, maka ampunilah aku, faghfara lahu, maka Allah mengampuninya. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam surat Saba disebutkan di situ, kalau tadi Al-Ghafurnya dulu baru Ar-Rahim, ini Ar-Rahimnya dulu baru Al-Ghafur. Jadi itu dipasangkan, jadi antara Al-Ghafur dengan Ar-Rahim. Nah, dalam ayat yang lain juga sama, pasangkan terus ini kata Al-Ghafur dengan Ar-Rahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Qul, katakan wahai Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, ala anfusihim, yang melampaui batas, bahasa kita yang sudah kebangetan. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Saking banyaknya dia melakukan dosa, saking besarnya dosanya, orang itu bisa saja putus asa. Dalam ceritanya pernah ada orang yang membunuh berapa orang teman? 99 orang. Itu kan upaya cari pengampunan dari Allah. Tanya kepada seorang alim, tanya, apakah Allah masih mengampuni dosa-dosaku? Orang itu mengatakan, wah, kamu sudah tidak diampuni lagi oleh Allah, ya, karena dia sudah membunuh 99 orang. Karena dia putus asa, ya, malah, ya, orang yang ditanya itu dibunuh sekali, kenapa dia membunuh 100 orang. Akhirnya dia menyesal lagi. Saya kesini itu mau bertaubat, malah bunuh orang lagi. Itu diantaranya contohnya orang yang kebanyakan dosa. Ini terkadang hadiah hidayah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang banyak dosanya disadarkan oleh Allah. Maka ya, ini yang perlu dijelaskan pada masyarakat kita, bahwa Allah itu
Maha Pengampun. Jangan sampai orang itu putus asa dari rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi juga disebutkan kata Al-Ghafur dan Ar-Rahim. Di sini juga disebutkan kata Al-Ghafur itu dengan Ar-Rahim. Ya, ayatnya kalau di sini beda. Ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi yang khalaqal mauta wal hayata, menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kita siapakah yang terbaik amalnya. Wa huwal azizu, dia zat yang maha perkasa, al-ghafur, lagi maha pengampun. Di situ disebutkan Allah itu menciptakan kematian dan kehidupan, bukan kehidupan dulu ya, kematian dulu baru kehidupan. Jadi orang itu mati, hidup, mati, hidup. Ya. Jadi mati 2 kali, hidup 2 kali. Kadang orang menganggap hidup kan cuma sekali. Ini keliru. Ya. Orang yang menganggap hidup itu cuma sekali itu keliru, karena hidup itu nanti 2 kali. Jadi mati, hidup, mati, hidup. Jadi dulu kita mati, artinya tidak ada. Ya. Dulu kita tidak ada, mati. Ya. Kita diciptakan oleh Allah dari benda mati, lalu dihidupkan oleh Allah. Sekarang nanti akan digantikan oleh Allah lagi. Setelah itu akan dihidupkan oleh Allah kembali. Maka di situ sebutkan mati dulu. Ya, maka orang itu kalau mau hidup ya mati dulu. Jadi kalau ada orang yang ya takut mati itu berarti takut hidup. Ya. Ada mati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain dalam surat Al-Buruj disebutkan wa huwal ghafurul wadud. Nah, ini kata al-wadud itu hampir mirip maknanya dengan kata ar-rahim. Ya. Dulu pernah kita jelaskan kata ar-rahim dan kata al-wadud itu ya, hampir mirip ya. Cuman bedanya ya, kalau dulu dia pernah jelaskan ya, orang itu bisa saja benci pada orang. Jadi kalau kita contohkan begini, orang tua itu terkadang benci kepada anaknya. Iya benci tapi sayang. Nah itu kan dulu pernah kita sampaikan. Benci tapi sayang. Ya, Allah itu kalau melihat orang-orang yang banyak melakukan dosa-dosa itu nggak suka, tapi sayang kepada hambanya. Ya, sayang kepada hambanya. Nah, di antara bentuk sayangnya tadi, kalau dia minta pengampunan, diampuni oleh Allah. Maka Allah tadi tidak langsung azab hambanya itu. Sebenarnya Allah benci kepada orang-orang yang seperti itu, tapi ya, Allah itu sayang kepada mereka. Ada rahmat Allah Subhanahu wa taala yang itu seperti sesuatu yang kontradiksi tapi tidak, dan nyata itu. Ya, antara benci dengan kasih sayang itu menyatu. Ya, tadi kita contohkan kepada anak kita, kalau kita ya anak yang nakal luar biasa, kadang kita benci. Yang kita benci bukan orangnya, tapi kenakalannya itu. Sayang sebenarnya. Ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa dalam kehidupan itu tidak ada namanya orang yang tidak berdosa. Jadi dosa itu adalah pasti. Ya.
Setiap orang itu pasti melakukan dosa. Jadi tidak ada orang yang terlepas dari dosa kecuali para nabi. Kalau nabi yang tidak berdosa, karena nabi itu maksum. Maksum itu dijaga oleh Allah dari melakukan perbuatan dosa. Nah, kalau kita manusia biasa, siapapun dia, ya, ulama sekalipun, ya, itu tidak terlepas dari yang namanya dosa. Maka disebutkan dalam hadis Nabi, kullu bani Adam asaba min az-zina la muhalata. Jadi tidak muhal, tidak mustahil setiap manusia itu terkena zina, artinya terkena dosa. Nah, zina di situ maknanya adalah dosa. Zina mata adalah melihat, zina tangan adalah memegang, dan nafsu manusia selalu menyukai, dan ia akan dibenarkan atau didustakan oleh kemaluannya. Jadi setiap manusia itu dosa itu pasti. Ya, matanya tanpa sengaja juga tadi tengah perjalanan yang dilihat apa? Ya, terkadang sengaja, terkadang tidak sengaja. Mata, ya, kaki, tangan, itu pasti. Dari Allah Subhanahu wa taala, maka ya, karena kita itu banyak dosa, maka kita harus menyadari, kita harus sadar bahwa kita itu banyak dosa. Kalau kita banyak dosa, maka kita harus segera perbaiki dan minta pengampunan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Ada mati Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, pengampunan Allah diperoleh dengan cara bertaubat kepada-Nya. Kalau kita nggak minta ampun kepada Allah, kira-kira diampuni nggak bisa kita lakukan? Diampuni apa enggak? Itu termasuk orang yang apa? Kalau orang yang tidak mau minta pengampunan kepada Allah, termasuk orang yang sombong, gitu ya. Orang tidak mau minta pengampunan kepada Allah itu termasuk orang yang sombong. Maka tadi jika Allah menghendaki diampuni, jika tidak ya nggak diampuni. Ada dosa-dosa yang diampuni oleh Allah, ada dosa-dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Tapi kalau orangnya itu dia mau bertaubat, ya, kalau orang yang mau bertaubat, dosa sebesar apapun akan diampuni oleh Allah. Jadi termasuk di situ, kalau kita ingin diampuni oleh Allah, banyak-banyaklah bertaubat kepada Allah. Jadi sebesar apapun dosa kita, kalau kita mau bertaubat, akan diampuni oleh Allah. Tapi kalau tidak mau bertaubat, itu terserah Allah. Dan gitu. Ya. Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila shalihan tsumma ihtada." Ayat ini sangat sangat luas maknanya. Sesungguhnya aku Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat, beriman, beramal saleh, kemudian tetap dalam jalan yang benar. Ya, ini yang diampuni oleh Allah. Pertama, dia harus taubat. Yang kedua, dia adalah orang beriman. Kalau bukan orang beriman, ya, gak akan diampuni oleh Allah. Ya, syarat orang itu dapat pengampunan Allah adalah beriman. Ya, kalau nggak beriman nggak akan diampuni Allah. Nah ini, ya, kuncinya di situ. Kuncinya itu iman tadi. Jadi kalau orang itu memiliki keimanan itu yang memiliki
khairun minad dunya wa ma fiha. Itu adalah hal terbaik bandingkan dunia seisinya. Wa amila sholihan, dan dia beramal soleh, karena amal soleh ini termasuk salah satu diampuninya dosa-dosa kita. Maka ketika dalam hadis itu disebutkan wa atbi sayyi'atal hasanatan tamhuha, dan ikutilah perbuatan-perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik, maka perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan buruk. Nah, kalau dibalik, habis melakukan kebaikan dia melakukan keburukan, keburukannya menghapus kebaikannya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian tetap di jalan yang benar. Ini tetap ada di jalan yang benar. Jadi kalau orang melakukan keburukan pun diikuti kebaikan, maka keburukan itu akan dihapus oleh Allah. Hal itu dijaga. Jangan sampai nanti diikuti perbuatan buruk lagi, dihapus lagi. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu manusia terbaik sekalipun yaitu Rasulullah SAW itu gak punya dosa. Tapi Rasulullah itu selalu meminta pengampunan kepada Allah dan bertaubat dan beristighfar kepada Allah dalam sehari itu antara 70 sampai 100 kali bertaubat dan beristighfar. Itu manusia yang terbaik. Bagaimana dengan kita? Kalau kita banyak dosanya, manusia yang terbaik tidak berdosa saja dia mohon pengampunan kepada Allah sampai antara 70 sampai 100 kali. Jadi pengampunan Allah itu bisa diperoleh diantaranya adalah dengan banyak-banyak bertaubat dan beristighfar kepada Allah. Rasulullah SAW juga memerintahkan, saya mencontohkan, Rasulullah itu juga memerintahkan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, tubu ilallahi wastaghfiruhu, bertaubatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah, mohon pengampunan kepadanya. Fa inni atubu fil yaumi mi'ah marrah, sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah dalam sehari itu 100 kali. Makanya sholat, begitu sholat salam yang pertama kita baca apa? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Istighfar, banyak-banyak kali istighfar. Itu minimal berapa itu? Kalau di sholat 3 kali, kali 5, 15 ya minimal. Allah mengampuni orang-orang yang mau bertaubat. Jadi orang-orang yang bertaubat yang pertama yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat itu maknanya apa? Memohon pengampunan kepada Allah dan tidak mengulang lagi apa yang pernah dilakukan. Nah, kalau ada orang yang dia bertaubat tapi hatinya nanti diulang lagi itu gak diampuni lagi. Kenapa? Itu bukan taubat. Karena taubat itu maknanya meninggalkan. Dia harus ditinggalkan apa yang ingin taubati itu. Kalau dia ingin mengulang lagi, ketika dia bertaubat itu, saat dia akan bertaubat itu dia meniatkan untuk mengulang lagi, main-main. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengampunan Allah itu harus diminta. Ini kebanyakan. Jadi harus diminta. Dibentuk ketundukan manusia kepada Allah itu yang meminta pengampunan, kerendahan hati manusia itu.
ditunjukkan dengan permintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, disebut dengan hadis al-qudsi, ya, hadis al-qudsi. Jadi Allah berfirman. Jadi firman Allah disebutkan dalam hadis, ya, bukan dalam Al-Quran. Ini jadi maknanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatnya dibahasakan oleh Rasulullah, maknanya dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka 'ala ma kana fika wa la ubali." Wahai anak Adam, sesungguhnya selagi engkau itu memohon kepadaku dan engkau berharap kepadaku, niscaya aku akan mengampunimu. Ala ma kana fika, semua dosa yang ada padamu, wala mubali, dan aku tidak peduli itu ya sebanyak apapun diampuni oleh Allah. Tidak akan dihitung-hitung oleh Allah dosanya berapa. Kalau orang yang mau meminta pengampunan kepada Allah dan dia berharap pengampunan itu dari Allah, maka sebanyak apapun, sebesar apapun dosa itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya bani Adam, wahai anak manusia, law balaghat dzunubuka ananas samai, seandainya dosamu itu setinggi langit, summa astaghfartani ghafartu laka wa la ubali, lalu kamu memohon ampunan kepada aku, niscaya aku akan berikan pengampunan kepadamu tanpa aku pedulikan. Tadi banyaknya itu diabaikan oleh Allah, diampuni oleh Allah, ya, jadi banyaknya itu diabaikan, Allah lebih mengampuni. Ya bani Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bihi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, seandainya engkau menghadap kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, kemudian engkau berjumpa kepadaku atau berjumpa denganku dengan keadaan tidak mensekutukanku dengan apapun, niscaya aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Sepenuh bumi, tadi sampai langit diampuni, sepenuh bumi juga diampuni. Di antaranya adalah jangan sampai mensekutukan Allah. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Umar menceritakan, karena yu'addu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahid mi'ah marrah min qabli ayyakum. Jadi membiasakan, ya, dalam satu majelis itu, sebelum berdiri dari majelis itu, membiasakan membaca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. 100 kali, ya, 100 kali. Rabbighfirli wa tub alayya, wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosaku dan terimalah taubatku. Sungguhnya Engkau Maha menerima taubat lagi Maha Pengampun. Ini diajarkan oleh Rasulullah, ya, kepada kita bagaimana kita memohon pengampunan itu kepada Allah. Jadi harus diminta, jangan sampai tidak mau, ya, termasuk orang yang sombong tidak mau minta pengampunan kepada Allah. Wahana Abu Bakar As-Siddiq yaqulu lin-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq pernah meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar diajarkan, ya Rasulullah, alimni du'aan ad'u bihi fi salati. Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku satu doa yang aku bacakan dalam salatku. Qala qul, Nabi mengatakan, ucapkanlah, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa
la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli min indika maghfiratan innaka antal ghafurur rahim. Nah, ini doa yang diminta dari Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Faghfirli, maka ampunilah dosa-dosaku, min indika maghfirah, dengan suatu pengampunan darimu. Sungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, bahkan di situ orang-orang yang taubatnya benar-benar taubat, at-taubah as-shadiqah, tuj'al sayyi'an hasanah. Orang-orang yang dia taubatnya itu benar-benar taubat, bahkan ya keburukan-keburukan itu juga diubah oleh Allah menjadi kebaikan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan." Ya, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh, fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanatin. Maka kejahatan mereka diganti oleh Allah dengan kebaikan. Kejahatan dirubah oleh Allah menjadi, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tadi harus mau bertaubat. Kalau nggak mau taubat, bisa saja tidak diampuni oleh Allah. Manusia jangan sampai merasa aman dari dosa. Ya, terkadang orang itu telah mengabaikan. Ya, Allah kan Maha Pengampun, Allah kan Maha Penyayang. Akhirnya dia banyak melakukan dosa. Ini orang yang merasa aman dari dosa, termasuk orang-orang yang tidak mau bertaubat tadi. Jadi dia tahu Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penyayang, tapi dia tidak mau taubat. Bahkan dia memperbanyak dosa dan maksiatnya. Itu yang justru nanti akan mendatangkan kemurkaan Allah dan juga mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dikhawatirkan dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Itu yang perlu dikhawatirkan. Ya, kadang orang masa orang baik terus kali-kalian, ya. Pas dia melakukan keburukan mati. Dalam hadisnya itu dulu pernah kita bahas, ada orang yang dia melakukan amalan ahli surga, ya, begitu, ya, jarak dia dengan surga itu tinggal, ya, satu hasta zira, ya, ternyata dia melakukan amalan ahli neraka, maka dia meninggal dalam keadaan yang ditakutkan itu yang seperti itu. Jadi kalau orang yang bermain-main dengan dosa, tahu kalau itu dosa, malah dilakukan, ya, bisa saja dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, silakan mulai bersama. Coba ya, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat dan tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka